Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Farhi Setiawan melaporkan langsung dari Ruang Belajar Jurnalis. Hari ini adalah topik yang kita angkat dari informasi dan interview dalam reportase. Sebuah topik yang sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan seseorang jurnalis, namun seringkali dipahami secara sempit di balik layar sebuah berita yang kita tonton atau baca pada proses panjang yang dilakukan seseorang reporter untuk menganali fakta, wawancara, dan narasumber hingga menyusun reportase yang bisa dipercaya masyarakat. Dalam sesi pembelajaran ini, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa yang penting wawancara dan reportase ternyata berbeda meskipun sering dianggap sama. Reportase memiliki ruang lingkup yang sangat lebih luas, mencangkup peliputan peristiwa dan berbagai sumber, sedangkan wawancara hanyalah salah satu teknik dalam reportase. Dari wawancara, seseorang reporter dapat memperoleh data dan opini dan pengalaman seseorang, lalu merangkainya menjadi bagian dari berita yang utuh. Bagi saya pribadi, pemahaman ini seperti membuka kacamata baru. Selama ini saya mengira bahwa pekerjaan reporter hanyalah mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Namun ternyata inti kerja reporter jauh lebih kompleks. Reporter bukan hanya bertanya tetapi juga menyusun strategi. Siapa yang tepat diwawancarai, pertanyaan yang relevan, dan bagaimana menjaga agar suasana tetap cair sehingga narasumber mau berbicara dengan jujur. Adapun beberapa poin penting yang saya catat, pertama adalah persiapan adalah kunci. Reporter harus menguasai masalah sebelum wawancara. Artinya seseorang jurnalis melalui riset terlebih dahulu. Tanpa riset, pertanyaan yang diajukan bisa dangkal bahkan membuat narasumber merasa kurang dihargai. Selain juga harus mengenali sifat narasumber. Adapun narasumber yang terbuka adalah pula yang cenderung tertutup strategi. Bertanya pun harus menyesuaikan. Yang kedua adalah reporter harus memegang prinsip objektif dalam setiap wawancara maupun reportase yang dilaporkan adalah fakta bukan opini pribadi, karena itu adalah format 5W1H yang menjadi alat penting dengan menjawab siapa, kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana sebuah berita itu menjadi lengkap, runtut, dan mudah dipahami audiens. Yang ketiga adalah seseorang reporter harus tangguh menghadapi hambatan. Tidak jarang jurnalis pemula merasa grogi saat bertemu narasumber. Ada juga takut kalau pertanyaan dianggap menyinggung. Namun justru disitulah pentingnya latihan. Semakin sering kita melatih keberanian dan kepekaan, semakin baik pula hasil wawancara yang kita peroleh. Saya juga belajar tentang beragam bentuk wawancara. Ya, misalnya wawancara pribadi yang lebih mendalam untuk menggali sosok seseorang, ataupun wawancara berita yang fokus pada peristiwa tertentu, atau Fox Spot, atau wawancara yang jalan-jalan untuk mengetahui pendapat masyarakat umum, hingga wawancara yang sambil lalu yang spontan di lokasi kejadian. Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa jurnalis harus fleksibel dan siap berbagai situasi. Lalu bagaimana sih dengan reportase? Saya memahami bahwa reportase bukan sekedar melaporkan apa yang terjadi di depan mata. Reporter dituntut mampu menghadirkan suasana peristiwa kepada halayak yang luas. Itu sebabnya seseorang reporter harus bisa menggambarkan lokasi, suasana, dan fakta yang sedang berlangsung di dalam televisi. Reporter sering muncul di lokasi kejadian untuk menambah kredibilitas berita. Sementara dalam media cetak, keakuratan detail tulisan yang menentukan kualitas laporan. Hal ini menarik bagi saya. Ada etika seseorang reporter. Ketika melakukan wawancara, reporter harus menggunakan bahasa yang baik, menyimak jawaban dengan cermat, dan tidak boleh memotong seenaknya. Justru dari jawaban narasumber yang tampak sepele bisa muncul pertanyaan baru yang memperdalam informasi. Etika ini menurut saya membedakan jurnalis profesional dengan orang yang biasa yang hanya sekedar bertanya. Dari pembelajaran hari ini saya bisa menarik satu kesimpulan penting. Reporter adalah jembatan antara fakta dan
lapangan. Dengan publik, peran ini bukan sekedar profesi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Reporter harus pandai memilih mana informasi yang layak disajikan, mana yang perlu diverifikasi, dan bagaimana menyampaikan agar bermanfaat. Tapi saya merasakan demikian. Learning Journal hari ini saya menghadiri bahwa wawancara dan reportase adalah dua keterampilan utama yang harus diasah seseorang reporter. Tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga teliti dan objektif, dan mampu menjaga kredibilitas dari ruang belajar jurnalistik. Saya Farhi Setiawan melaporkan untuk Jurnal Pembelajaran. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Bye-bye.